Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Supri sayangi, semoga selalu dalam kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, pagi ini kita belajar lagi materi tematik tema 7 kelas 5 semester 2. Kita akan membahas tentang sifat-sifat benda nanti beserta perubahannya. Oke. Yang pertama adalah sifat-sifat benda padat. Seperti kalian ketahui, benda padat seperti gambar di samping, contohnya bisa kayu, batu, ya, atau besi dan lainnya. Tentunya kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan benda padat serta dapat menyebutkan contohnya. Nah, sifat-sifat benda padat antara lain bentuk benda padat tidak berubah-ubah meskipun dipindah-pindah. Contohnya kursi ini. Kursi ini mau ditaruh di kolam, mau ditaruh di ruang tamu, mau ditaruh mungkin dibawa ke mana pesawat atau ke mobil, bentuknya tetap seperti ini. Bentuknya tetap kursi, tidak berubah. Yang kedua, ukuran benda padat tidak berubah. Jadi selain bentuknya, ukurannya juga tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Volumenya juga tetap. Jadi volumenya kalau diukur itu tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Massa jenis atau kerapatan molekul-molekulnya yang menyusun benda padat ini relatif tinggi. Artinya molekul-molekulnya relatif sangat berdekatan. Oke, kita lanjutkan ke slide kedua. Perubahan pada benda padat. Meskipun benda padat tadi tidak bisa berubah bentuk walaupun dipindah-pindah, ya, bentuknya tetap kalaupun dipindah-pindah, tapi di sini dapat berubah bentuk jika dilakukan aktivitas tertentu, ya. Contohnya tanah liat, ya, adalah benda padat yang dapat diubah menjadi bata, genteng, dan guci. Tentunya perubahan ini tidak dibiarkan saja, tapi memang disengaja dibentuk. Ya, ada orang yang membentuk tanah liat menjadi bata, menjadi genteng, menjadi guci, dan lain-lainnya. Kayu kalau dibiarkan aja tidak akan berubah, tapi jika yang mengerjakan adalah Pak Tukang kayu, maka kayu tersebut bisa berubah menjadi meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kaca juga seperti itu. Kaca di pabrik, ya, dapat diubah bentuknya sesuai dengan keinginan dari orangnya. Bisa menjadi gelas, akuarium, vas bunga, dan lain-lainnya. Ini perubahan bentuk pada benda padat, tentunya dengan aktivitas tertentu sehingga benda padat tersebut bisa berubah bentuk. Selanjutnya perubahan pada wujud. Benda padat ini wujudnya bisa berubah menjadi gas maupun bisa menjadi cair. Contoh, kapur barus atau kamper yang biasanya digantung atau diletakkan di lemari pakaian itu lama kelamaan akan habis menjadi gas. Es krim ini termasuk benda padat. Namun kalau dibiarkan lama-lama akan mencair. Mentega walaupun lunak juga masih termasuk benda padat. Apabila dipanaskan akan mencair. Itulah contoh perubahan wujud pada benda padat. Selanjutnya anak-anak, pada benda cair. Sifat-sifat benda cair. Contoh adalah air di dalam gelas ini. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah sesuai wadahnya. Ini sifat yang pertama.
Jika air ini dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Nanti umpamanya air ini dipindah ke teko atau ke ceret, maka bentuknya akan seperti ceret. Begitu juga kalau dipindah ke kendi, maka bentuknya akan seperti kendi. Nah, artinya berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Volumenya juga seperti itu. Volumenya ya tetap meskipun dipindah. Walaupun bentuknya berubah, tapi ukurannya ya kalau diukur umpamanya 1 liter air dimasukkan ke dalam bak, nanti dipindah ke timba, tetap 1 liter, tidak akan bertambah ataupun berkurang. Yang selanjutnya adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tentunya kalian sudah paham. Contohnya adalah sungai. Sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi di pegunungan menuju ke tempat yang rendah di laut. Permukaannya selalu datar. Ya, kalau kalian perhatikan air itu permukaannya selalu datar. Ya, walaupun ditempatkan di mana akan selalu datar. Walaupun gelasnya ini dimiringkan, maka dia akan tetap ya menunjukkan permukaan yang datar. Selanjutnya adalah menekan ke segala arah. Jadi air ini dari atas sampai bawah itu menekan ke segala arah. Buktinya ketika kita beri lubang di bawah, maka otomatis dari lubang itu akan segera memancar air, mengeluarkan air karena ada tekanan dari dalam. Selanjutnya anak-anak, perubahan pada benda cair. Seperti benda padat tadi, benda cair juga dapat berubah menjadi wujud gas maupun wujud padat. Contohnya, air yang dipanaskan terus-menerus akan menguap. Nah, berubah wujudnya. Air yang dimasukkan ke dalam freezer, kulkas, akan menjadi es batu yang keras. Bensin yang dibiarkan terbuka lama-kelamaan akan habis. Itu contoh perubahan wujud pada benda cair. Selanjutnya anak-anak, benda gas. Sifat-sifat dari benda gas. Contohnya adalah gas yang ada di dalam balon ini ya. Bentuk benda gas dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika nanti dipindahkan ke dalam tabung, maka bentuknya seperti tabung. Jadi mengikuti wadahnya. Volumenya juga berubah mengikuti wadahnya, karena volume ini juga mengikuti bentuknya. Ada di segala tempat. Jadi gas itu ada di segala tempat. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Nah, ini kaitannya tadi dengan volume. Karena mengisi seluruh ruangan yang ditempati, kalau ruangannya kecil, maka dia akan memampat ya, volumenya ukurannya kecil. Tapi kalau yang ditempati adalah tempat yang besar, maka dia akan mengisi seluruh ruangan tersebut, maka volumenya akan menjadi besar. Yang terakhir sama seperti air, menekan ke segala arah. Ya, kalau ada lubang di satu tempat, maka dia akan keluar dari lubang itu karena adanya tekanan dari dalam ruangan yang ditempati oleh gas tersebut. Oke, perubahan pada benda gas. Sama seperti padat dan cair, gas pun dapat berubah wujud. Contoh, uap air di udara ya, yang mendingin ya, mendingin berubah menjadi embun di pagi hari, menjadi titik-titik embun yang menempel di daun-daun biasanya atau di rumput-rumput pada saat pagi hari. Asap sepeda motor ya berubah menjadi jelaga. Jelaga itu yang hitam-hitam ya. Kalau dipegang maka akan terkena hitamnya di tangan kita.
ya berubah menjadi jelaga yang menempel pada bagian dalam knalpot. Jadi di pipa bagian dalam knalpot sepeda motor itu kalau kita pegang ada seperti butiran-butiran berwarna hitam. Itu asalnya adalah dari asap sepeda motor. Ya, dari asap sepeda motor, asap pembakaran mesin sepeda motor yang terus-menerus melewati knalpot tersebut. Uap air yang terkumpul ditutup panci. Ini yang saat dididihkan airnya, kita saat memasak air, maka uap airnya akan terkumpul ditutup panci dan lama-kelamaan akan menjadi titik-titik air. Oke anak-anak, skema perubahan wujud benda. Jadi ada wujud gas, wujud cair, wujud padat. Nah, ini adalah ya panah-panah yang merupakan perubahannya dan namanya apa? Contoh, padat ke cair. Dari padat menuju ke cair namanya adalah mencair. Kebalikannya, dari cair ke padat namanya adalah membeku. Padat ke gas namanya menyublim. Kebalikannya, gas ke padat namanya mengkristal. Atau ada lagi yang menyebutnya menghablur, ya sama, mengkristal atau menghablur. Dari gas menjadi padat. Cair berubah menjadi gas namanya menguap. Kebalikannya, gas menjadi cair namanya adalah mengembun. Nah, itu anak-anak ya, kalau ada hal-hal yang penting dalam penjelasan Pak Supri kali ini mungkin bisa kalian tulis di buku kalian. Selanjutnya tugas, tuliskan masing-masing 2 contoh peristiwa mencair, menyublim, membeku, menguap, mengembun, dan mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian menyimak dari awal, maka akan menemukan hal-hal yang kalian perlukan untuk menjawab tugas ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga tetap dalam kesehatan dan terus semangat dalam belajar walaupun masih di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.